Halo sahabat bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan The Rising Ronin Bonsai. Ini membahas tentang sancang yang terkena penyakit ya. Videonya ini sudah saya usahakan sependek mungkin ya. Jadi tolong jangan di skip agar tidak ketinggalan informasi yang berguna untuk kita semua. Mealybug, ya, kutu putih yang paling doyan menyerang sancang. Salah satu kelemahan sancang adalah cepat sekali terkena kutu putih. Kenapa seperti itu? Satu, ya karena kurang cahaya matahari. Kedua, karena kelembapan, sehingga kutu putih mudah menyerang. Penanggulannya gimana? Ya dengan pestisida. Kita siram pestisida yang banyak mengandung nitrogen ya. Banyak mereknya di pasaran. Saudara semua bisa membeli di online shop atau di toko-toko bunga atau tanaman. Kutu putih ini daya serangnya cukup sadis ya untuk sancang. Itulah kenapa banyak pembonsai kita, senior-senior kita itu mempergunakan wahong sebagai batangnya, daunnya baru sancang seperti itu. Jadi ini kita semprot ya dengan pestisida, kemudian kita keringkan beberapa hari dan kita karantina. Setelah kita karantina agak kering, baru kita lakukan pembedahan kepada kulit-kulit yang terserang kutu putih. Untuk tanahnya atau soilnya jangan dipergunakan lagi, kita pergunakan yang baru ya. Jadi di sini kita kerik ya, di istilah Jawa kita kerik kulitnya, kita cari putih-putihnya. Bisa dilihat di airnya itu situ ya. Tadinya bening, langsung berdebu kena serpihan-serpihan dari kutu putih yang mengering. Apakah dengan pestisida dia bisa langsung mati? Enggak. Dia masih bisa hidup karena masih ada serpihan-serpihan yang bisa membuat dia hidup. Itulah kenapa kita harus membersihkannya dengan sebersih-bersih yang bisa kita lakukan. Debunya di sini tidak terlihat ya oleh kamera, cuma dilihat dari airnya sudah bisa dilihat itu ada air di sana yang mulai terkena debunya itu. Air yang di ember terlihat semakin banyak putih-putihnya ya. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya kutu putih ini kalau dia kering. Kita masukkan di air, kita rendam. Berikutnya tanaman yang kedua yang terserang. Sama, kita kerik juga ya. Ini kita keluarkan dari potnya, kita lihat yang di bagian akar bawahnya.
terlihat ya, kutu putihnya masuk ke dalam kulit ya. Jadi harus dikelupas agak keras. Waduh, ini maaf, apa sudutnya tidak pas di kamera. Maklum, sendirian membuat konten videonya. Bisa dilihat ya, jadi benar-benar kutu putih itu masuk ke dalam kulit. Jadi dia tuh menggerogoti kambium di bawah kulit. Itu yang menyebabkan sancang tuh ya pasti langsung mati. Atau tanaman lain juga sama ya. Jadi kalau sudah dibersihkan, kita masukkan ke air untuk kita rendam ya. Habis kita rendam nanti baru kita lihat lagi. Biasanya nanti akan terlihat lagi yang kurang bersih. Nah, ini kita keluarin dari rendaman, terus kemudian kita cek lagi. Nah, di sini terlihat sekali kutu putihnya ada di bawah batang ya, di sela-sela akar. Yang di sini kelihatan tebal sekali di sini, menggerogoti batang tanaman dan akarnya. Ya, ini saya kupas ya untuk melihat apakah masih ada kambium atau tidak. Kelihatan tidak ada kambium. Nah, sama di bagian cabangnya ini ya. Ini saya coba kupas, tidak terlihat ada warna hijau atau kambiumnya. Sepertinya ini sudah mati yang ini. Yang berikutnya di tanaman yang kedua ya. Sepertinya tanaman yang kedua ini lebih sedikit kutu putihnya. Kemungkinannya lebih besar untuk hidup. Nah, di sini saya mempergunakan tisu ya untuk melihat kambiumnya masih ada atau tidak. Nah, itu yang berwarna hijau. Ya, artinya dia masih bisa diselamatkan. Masih ada kambium yang berwarna hijaunya itu. Nah, untuk yang pertama ya, tanaman yang pertama ya, ini nggak kelihatan di tisu warna hijau. Ada kemungkinan kambiumnya benar-benar sudah habis alias mati. Tuh, tidak terlihat. Saya coba batang yang lain ya.
bagian batangnya. Saya kelupas kulitnya. Saya gosok sama tisu lagi. Putih tisunya, nggak ada hijau-hijaunya. Kemungkinannya mati, mudah-mudahan saya salah ya. Mudah-mudahan masih bisa hidup. Ini berikutnya kita semprot dengan air mengalir ya. Karena saya dengan satu tangan jadi saya semprot seperti ini. Cuma ada satu momen sebenarnya yang saya nyemprotnya dengan dua tangan. Jadi bisa benar-benar maksimal. Cuma tidak bisa saya rekam. Nah, setelah disiram dengan air yang agak keras ya, ini kita keringkan. Ini saya keringkan ya, sambil mengelap ya dengan tisu untuk melihat kulit-kulit yang terkelupas ya, sambil mengecek apakah masih ada yang belum bisa saya bersihkan. Ini saya bersihkan lagi. Nah, untuk tanamannya kedua juga sama. Saya gosok lagi dengan tisu ya, saya bersihkan. Di sini masih ada terasa kambiumnya ya, kulit halusnya. Kemungkinannya masih besar untuk hidup. Setelah cukup kering, ini saya letakkan di tempat seperti ini, baru saya semprot kembali ya dengan pestisida. Saya semprot semaksimal saya bisa di sini. Kemudian saya diamkan selama sekitar 30 menit. Lah selama proses 30 menit saya siapkan tanahnya ya, tanah yang baru. Kemudian peralatan yang saya pergunakan tadi ya saya bersihkan untuk disimpan. Seperti biasa ya, bekas potongan-potongan yang saya potong tadi saya tanam kembali ya. Kita budayakan untuk budidaya ya. Nah, ini adalah sancang saya yang pertama yang mati terserang kutu putih. Salah penanganan saya, karena cuma saya sikat-sikat aja tanpa mempergunakan pestisida. Ya, sahabat bonsai Indonesia, ini keduanya sudah saya proses ditanam ya. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan subur dan penyakitnya bisa hilang. Nah, memang nanti sekian hari ke depan ini akan saya cross check lagi, masih ada enggak bibit-bibit kutu putihnya. Ini adalah satu pelajaran untuk saya dan kita semua ya yang pemula. Jadi apabila kita membibit sancang atau memiliki bonsai sancang yang dalam proses ataupun yang sudah jadi, kita wajib memiliki yang namanya pestisida, agar apabila kita melihat tanaman sancang kita terserang kutu putih, kita bisa secepatnya melaksanakan penanggulangan, langsung kita semprot seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua, sahabatku semua yang sudah menonton video ini dengan tanpa skip. Terima kasih, dan tetap terus stay tune di channel The Rising Ronin Bonsai. See you, salam bonsai Indonesia.